Baik, di sini akan saya sedikit menjelaskan terkait dengan rumus Bernoulli. Sebelumnya perkenalkan, saya Andika Respati Febrianto. Langsung saja, hukum Bernoulli adalah hukum yang membahas tentang hubungan antara kecepatan aliran fluida, ketinggian, dan tekanan dengan menggunakan konsep usaha dan energi. Terkait dengan rumus, di sini bisa teman-teman perhatikan. Yang pertama itu P atau dari tekanannya ditambah dengan PGH ditambah setengah dari PV kuadrat sama dengan konstan, atau P1 tambah PGH1 tambah setengah PV 1 pangkat 2 sama dengan P2 tambah PGH 2 tambah setengah PV2 kuadrat. Dengan keterangan P adalah tekanan atau Pascal, G adalah kecepatan gravitasi dengan satuan meter per second kuadrat, V adalah kecepatan atau dengan satuan meter per second, P sama dengan massa jenis air dengan satuan kilogram per meter kubik, H itu sama dengan ketinggian atau dengan satuan meter. Dari persamaan di atas, hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi kinetik, persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama di setiap titik sepanjang aliran fluida ideal. Nah, ini adalah contoh soalnya. Dari luas penampang, besar penampang yang besar itu yang ini 10 cm kuadrat, dan penampang yang kecil itu 5 cm kuadrat. Apabila kecepatan air pada pipa besar, berarti dari sini ya, dari A1 2 meter per second dengan tekanan 40 kPa, maka tekanan pada pipa kecil adalah, berarti aliran dari H1 atau A1 menuju ke A2. Dari soal tadi, ada beberapa yang diketahui. A1 itu 10 cm, A2-nya 5 cm, H1-nya 0, H2-nya 60 cm, atau ketika dipindah ke satuan meter menjadi 0,6. V1 itu 2 meter per second, gravitasinya itu 10, P1-nya 40 kPa, P airnya itu 10 kg. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung terlebih dahulu kecepatan air pada pipa kecil menggunakan persamaan kontinuitas dengan rumus A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Yang artinya A1 tadi 10, V1-nya itu 2, sama dengan 5 A2 dikali V. Untuk mencari V2 sama dengan 20 atau hasil perkalian A1 kali V1 dibagi 5, yang menghasilkan 4 meter per second. Selanjutnya, untuk menentukan P2, kita gunakan hukum Bernoulli sebagai berikut. Seperti yang tadi, P1 kali PGH1 tambah setengah PV1 kuadrat sama dengan P2 tambah PGH2 tambah setengah PV2 kuadrat. 40 kPa tambah 1000 dikali 10 kali 0 ditambah
setengah kali 1000 kali 2 kuadrat sama dengan P2 tambah P kali 10 kali 0,6 tambah setengah kali 1000 kali 4 pangkat 2. P2-nya 42.000 dikurangi 14.000 sama dengan 28.000 PA. Atau ketika dikonversi menjadi KPA, itu artinya dibagi 1000 yang menjadi nilainya 28 KPA. Soal nomor 2. Posisi pipa besar 5 cm, yang besar ini 5 cm di atas tanah, dan pipa yang kecil itu 1 meter di bawah tanah. Kecepatan alirannya 36 km per jam dengan tekanan 9,1 kali 10 pangkat 5 PA. Sedangkan tekanan pipa kecil 2 kali 10 pangkat 5 PA. Maka kecepatan air sama seperti tadi. Penyelesaiannya dari yang sudah diketahui tadi, yaitu bisa teman-teman lihat sendiri, V1 36 km per jam atau ketika dikalikan ke atau sama dengan 10 ms, P1-nya 9,1 kali 100 dikali 10 pangkat 5 PA, P2-nya 2 dikali 10 pangkat 5 PA. Dengan persamaan yang sama yang tadi, hasilnya bisa teman-teman lihat sendiri, yaitu akar dari 1600 menjadi 40 meter per second. Untuk persamaan soal ketiga, air di pompa memasuki bagian bawah pipa mengalir ke atas, artinya dari yang besar ini menuju yang kecil, dengan kecepatan 1 meter per second dengan gravitasi 10 meter per second kuadrat, dengan massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Bila tekanan pada bagian atas pipa atau tekanan yang paling atas ini adalah 52,5 kPa, maka tekanan dari pipa yang bawah ini adalah, sebagai penyelesaiannya, mari kita lihat tadi yang sudah diketahui. Nah, langkah pertama itu terlebih dahulu kecepatan air pada pipa kecil dengan menggunakan persamaan kontinuitas sebagai berikut. 144 pi cm kuadrat dikali 1 meter per second sama dengan 36 pi cm kuadrat kali V yang kedua. Untuk mencari V yang kedua sama dengan 144 pi dibagi 36 pi. Untuk V2-nya maka hasilnya 4 meter per second. Sama seperti penjelasan yang di awal soal pertama tadi, untuk mencari P1-nya dengan rumus yang sama, bisa teman-teman perhatikan, maka hasilnya 80 kPa. Baik, seperti itu terkait dengan penjelasan rumus Bernoullinya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.